Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Anda masih bersama Perompak dari Semarang. Dan saat budaya, kini saya akan ajak Anda ngobrol santai bersama dengan narasumber kita dalam acara Jateng Gaya. Saat budaya, istilah BUMDes mungkin bukan satu sebutan yang asing begitu ya, tapi kadang juga bertanya-tanya, BUMDes itu apa sih? Dan apa kaitannya BUMDes dengan Jateng Gayang kali ini? Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita saat budaya, dan topik yang akan kita angkat kali ini adalah mengenai ini dia harus dibuka dulu nih. Tapi yang pasti kita akan sapa dulu narasumber kita yang sudah ada di ujung telepon. Beliau adalah analis kewirausahaan bidang UMKM pada Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Pati ya. Dan beliau adalah Bapak Ketut Yenu Subroto STP. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Ciwi. Ini saya nyebutnya Pak Ketut, Pak Yenu, Pak Subroto, Pak Broto. Apa nih Pak? Pak Yenu saja. Pak Yenu saja, baik. Ya, atau bisa dipanggil Mas juga boleh. Oh gitu. Nanti mbaknya nyariin lagi. Iya. Pak Yenu posisi di mana ini? Posisi di Pati. Oh di Pati. Jawa Tengah, iya. Kondisi Pati sekarang ini seperti apa Pak? Cuaca aman? Cuaca mendung, aman. Walaupun kemarin terdampak banjir di beberapa daerah. Oh gitu. Terutama ya perlintasan kali Jiwana meluap gitu. Oke. Tapi sekarang sudah aman ya? Sudah tidak ada genangan? Sudah, masih ada genangan, sudah mulai surut, sudah lumayan gitu daripada kemarin. Kebetulan kemarin cuaca cukup cerah, jadi nggak ada hujan. Ya, mungkin di beberapa daerah mungkin hujan, tapi di sekitar lokasi saya yang dekat dengan banjir juga itu nggak hujan, jadi aman. Gitu. Akhirnya surut, walaupun belum semuanya surut. Oke. Untuk akses jalan bagaimana nih Pak di Pati? Jalan protokol baik-baik aja nggak, aman ya? Kalau jalan protokol yang masih terganggu ya mungkin Semarang ke Pati ya, masih terganggu di Tanggulangin ke daerah Karanganyar Demak itu masih banjir, ya nggak tahu juga masih sudah surut, tapi belum bisa dilalui. Kalau Pati keluar ke arah Surabaya aman, gitu. Tapi kalau ada kalimat belum bisa dilalui itu, aduh, bayangannya sudah kemana-mana. Setinggi apa banjirnya gitu ya? Iya. Baik, semoga saja cepat surut, bisa kembali normal begitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang tertunda ini bisa kembali dilaksanakan. Pak Yenu ini saat budaya, beliau juga Ketua Dewan Penasehat The Wisnu Provinsi Jawa Tengah. Oh iya, sebelum kita ngobrol yang lain, The Wisnu nih, apa kabarnya The Wisnu ini Bapak? Ada program apa nih dalam waktu dekat ini? Yang jelas secara intern membentuk kelembagaan di tingkat provinsi dulu, tingkat daerah, terus kemudian di tingkat kabupaten, kemudian tetap eksis untuk membina desa-desa yang jadi sasaran untuk jadi binaan di Wisnu, terutama yang bisa diangkat untuk pariwisataannya, gitu. Diangkat ekonomi kreatifnya dari potensi desa masing-masing. Ini adakah kriteria khusus dari masing-masing desa untuk bisa dibina oleh The Wisnu? Kriteria khusus tidak ada, cuman kita membina desa yang kiranya bisa jadi acuan, terutama untuk
kepariwisataannya gitu. Mhm. Eh, jadi kepariwisataan bisa di apa namanya, dari potensi desa itu jadi gairahkan, lebih bergairah lagi ya, dengan potensi-potensi yang ada itu. Makanya dengan topik kali ini membangun apa, peran serta dengan BUMDes, kaitannya dengan BUMDes tersebut nanti bisa digerakkan untuk ke arah ke pariwisata. Dan Mhm. juga nanti secara tidak hanya pentahelix, juga hexahelix, juga peran-peran dari semua pihak ya, stakeholder bisa membangun ya, bisa apa namanya, membantu secara sinergi untuk timbulnya kepariwisataan eh, mandiri ya, untuk Mhm. desa mandiri di sektor pariwisata Mhm. dengan berperannya terlibatnya BUMDes itu. Baik. Jadi Dan tentu saja pergerakan yang dilakukan di masing-masing desa wisata, masing-masing ini mempunyai kegiatan yang berbeda, disesuaikan dengan potensi dari masing-masing desa, begitu nggih? betul. Bapak, sebelum kita berbicara mengenai wisata desa ini, bagaimana kita menggerakkan wisata desa? Biar kita satu persepsi dulu nih, BUMDes. BUMDes ini kalau tidak salah kan apa ya? Badan usaha milik desa, begitu nggak? Betul, BUMDes itu singkatannya Badan Usaha Milik Desa. Mhm. Nah, itu merupakan apa namanya, jawaban sederhana yang sering banyak bertanya, apa itu BUMDes. Mhm. Nah, mungkin Saya nggak mau yang demikian. sederhana, Pak. Iya. Karena ada Jadi, Dewan Penasehat De Wisnu begitu ya. Nggak mau kita yang biasa-biasa aja. Maunya yang lebih detail nih. BUMDes ini seperti apa, kemudian keberadaannya bagaimana, ini yang ngangkat siapa, begitu Pak. oke. Jadi untuk memahami lebih lanjut ya Mhm. tentang pengerjaan BUMDes, baiknya kita harus menyelami dulu ada peraturan tentang BUMDes sendiri. Nah, dan diterbitkan ada peraturan pemerintah mengenai BUMDes tahun 2021. Nah, regulasi tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2021 dengan diterbitkannya PP nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa yang ditandatangani langsung oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden Pak Joko Widodo pada tanggal 2 Februari 2021. Nah, dalam ketentuan tersebut bisa dijelaskan secara detail mengenai apa itu badan usaha milik desa, Mhm. yang selanjutnya disebut dengan BUMDes atau BUMDes ya, BUMDES. Nah, itu Apa itu Pak? simbol. Pak, mohon maaf kayaknya tuh di belakang backsoundnya agak-agak kenceng tuh Pak. Iya, Mungkin bisa geser, maaf, bisa geser bisa dikit geser Bapak, ya. J. Saya tak Atau yang geser. backsoundnya aja yang suruh geser. Iya, ya teman-teman mohon eh, Monggo Pak dilanjutkan. iya, iya sudah jelas ya. Ya, lebih jelas. Sudah, ya saya tutup mic saya ini biar gak tertinggal kemana-mana. J. Oke, lanjut lagi ya tentang BUMDes ya, bersama desa-desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, produktivitas, menyediakan jasa pelayanan atau menyediakan jasa usaha lainnya yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Nah, di situ. Nah, selanjutnya disebutkan itu BUMDes mempunyai kegiatan bidang ekonomi Mhm. untuk pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes itu sendiri. Nah, BUMDes melaksanakan kegiatan ekonomi yang mempunyai pelayanan umum, punya berbadan hukum yang bisa Mhm. melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDes itu sendiri. Mhm. Nah, dari menyingkap sebelum lebih jauh lagi ya, BUMDes itu ada dua jenis ya, terdiri dari BUMDes itu sendiri dan BUMDes bersama. Mhm. Nah, sesuai dengan fungsinya untuk sesuai dengan tahun 2021 setelah diterbitkannya PP dari Pak Jokowi ya, PP nomor 11 tahun 2021 bahwa menyebutkan pembentukan BUMDes bertujuan ya itu yang jelas itu melakukan kegiatan ekonomi melalui pengelolaan usaha serta pengembangan investasi dan produktivitas ekonomi dan potensi desa. Mhm. Yang kedua, eh, melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang, jasa, serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa dan mengelola lumbung pangan desa. Mhm. Tuh. Terus yang ketiga, memperoleh keuntungan dan laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa, serta mengembangkan sebesar-besarnya untuk manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa. Dan Mhm. keempat, pemanfaatkan aset desa ini berguna menciptakan nilai tambah atas aset desa dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa. Mhm. Nah, dari 5 regulasi itu bisa dijelaskan bahwa desa ya atau desa adat juga ya itu mempunyai kesatuan masyarakat hukum ya, memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasar prakarsa masyarakat, hak asasi, hak asal-usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Mhm. Nah, demikian sepintas sebenarnya Mengenai masih BUMDes ya. iya, Jangan-jangan semua, Pak. Nanti waktunya habis di BUMDes nanti. iya, Iya, dan ternyata BUMDes memiliki peranan yang sangat luar biasa. Bisa ditarik kesimpulan dari 5 poin tadi, setidaknya memanfaatkan apa yang ada di desa tersebut dan kemudian bisa menambah hasil begitu ya atau pendapatan lah untuk desa tersebut. Mungkin simpelnya boleh dikatakan seperti itu nih. betul. Baik. Jadi Nah, nanti kira-kira peran penting BUMDes seperti apa sih dalam menggerakkan wisata desa? Ini nih poinnya nanti. Bapak, kita jeda dulu sebentar nih. Kita nikmati teman dulu dan saat budaya saya mengundang Anda juga untuk bersama dalam acara ini. Cukup kirimkan pesan singkat saja di 081127779114. Sesaat lagi kita kembali berbincang dengan narasumber kita. Saat budaya masih bersama Perempat RRI Semarang di acara Jateng Gayeng bersama dengan narasumber kita, Ketua Dewan Penasehat Dewisnu Provinsi Jawa Tengah, ada Bapak Ketut Yenu Subroto STP.
Pak Yenu masih dengar saya? Halo? Ah, sepertinya terputus saat budaya. Baik, kita akan coba kembali menghubungi beliau ya. Dan topik kita masih sama, peran penting BUMDes dalam menggerakkan desa wisata. Dan sepertinya memang ada sedikit trouble di studio, jadi mohon maaf. Sesegera kita akan kembali lagi. Saat budaya Anda masih bersama Perempat dari Semarang di acara Jateng Gayeng, dan kini kita kembali bersama dengan narasumber kita, Ketua Dewan Penasehat Dewisnu Provinsi Jawa Tengah, ada Bapak Ketut Yenu Subroto STP. Bapak sudah bisa dengar suara saya nggih? Ya, sudah dengar Bu. Ya, Baik. cukup jelas ya. Peran penting BUMDes dalam menggerakkan wisata desa. Tadi sudah disampaikan apa sih BUMDes itu begitu ya. Dan karena yang menyampaikan ini Ketua Dewan Penasehat Wisnu Provinsi Jawa Tengah, jadi ya tidak sesimpel yang biasa kita tahu begitu ya Bapak ya. Dan kita semakin paham nih. Jadi arahnya BUMDes seperti apa. Nah, kegiatan apa nih Pak yang dilakukan oleh BUMDes terkait dengan perannya dalam menggerakkan wisata desa? Begini, eh, kalau secara tertulis rinci ya, itu banyak banget. Jadi tugasnya itu dari peran masing-masing desa itu banyak. Cuman yang diambil dari beberapa desa yang punya potensi terutama itu bisa dikembangkan. Nah, untuk dijadikan desa wisata. Nah, dari desa wisata ini ya peran BUMDes itu sangat kental sekali ya, dan harus terlibat di BUMDes itu. Nah, dengan adanya desa wisata tersebut, nah itu memiliki tujuan ya. BUMDes samping secara ini untuk mendapatkan uh, APBDes sendiri ya, itu desa itu juga harus mempunyai tujuan ya. Ya, kalau misalnya jadi desa wisata, terutama yang sudah punya potensi-potensi untuk kepariwisataan. Nah, adapun ya fungsi desa wisata sendiri itu bisa membantu program pariwisata pemerintah ya, dengan menyediakan objek wisata alternatif ya, skala kecil nggak apa-apa di desa. Terus bisa menggali potensi desa untuk membangun masyarakat sekitar ya, terutama masyarakat sekitar sendiri itu bisa berkembang dengan adanya potensi desa tersebut. Terus kemudian masyarakat bisa lebih sadar akan potensi desanya, sehingga mereka lebih bisa bekerja keras untuk membangunnya. Nah, jadi peran BUMDes ini sangat membangkitkan masyarakat desa. Kemudian bisa memperluas lapangan pekerjaan, nah, bisa meningkatkan kesejahteraan kualitas masyarakat desa, dan bisa juga menahan laju urbanisasi. Nah, itu kan banyak yang desa-desa yang kelihatannya sepi, tidak ada gairah. Nah, banyak lulusan SMA terus akhirnya hijrah untuk mendapatkan pekerjaan lain. Nah, itu sering terjadi di desa. Mhm. Tuh. Nah, kemudian dengan adanya wisata di tingkat desa bisa menimbulkan rasa bangga terhadap penduduknya. Oh, ternyata punya ini ikon desa jadi pariwisata. Nah, terus bisa mempercepat pembauran penduduk ya, dan yang jelas itu akan memperkokoh persatuan di antara. Nah,
Itu secara pintas untuk desa wisata tujuan. Mhm. Nah, bisa apa namanya, dijalankan nah, dengan dengan adanya wisata itu dengan atraksi wisata itu misalnya dengan cakupan kondisi alam budaya ya, terus ciptaan manusia itu sendiri di wilayahnya apa yang menjadi ikon identik yang khas yang tidak dipunyai daerah lain. Mhm. Nah itu bisa ditampilkan, bisa dipilih menjadi tampilan yang menarik dan bisa atraktif. Demikian juga jarak tempuh ya, ini banyak terkendala dengan jarak tempuh ya. Nah, kawasan wisata itu biasanya di ujung, eh, di daerah pinggiran. Mhm. Nah, itu sering terjadi. Nah, demikian juga di apa namanya, tempat tinggal dari jauh ya, karena misalnya daerah pantai atau daerah gunung, air terjun. Nah, itu kan biasanya kalau pantai sih masih banyak ya untuk penduduk ya. Kalau di daerah itu ya, kayak perbukitan gunung itu biasanya agak jarang uh, yang dekat dengan air terjun. Nah, seperti itu. Terus Mhm. apalagi yang bisa dikasih ya berkaitan dengan jumlah rumah penduduk, karakteristik penduduk itu sendiri. Terus adat istiadat kepercayaan masyarakat. Nah, itu bisa mempengaruhi juga. Mhm. Terus yang jelas ketersediaan infrastruktur ya. Nah, banyak di daerah-daerah yang mempunyai potensi yang tinggi ke pariwisata itu pelayanan kayak listrik ya, air bersih atau drainase telepon itu minim sekali ya, minim sekali, apalagi ya untuk infrastruktur untuk transportasinya kadang jalannya jelek ya, Mhm. seperti itu sering kita temui, sering kita ya nggak temui aja, kadang kita pengen ke sana gitu lokasi tempat wisata ini tapi transportasinya Susah. infrastrukturnya kurang baik. Nah, untuk di daerah sendiri kembali ke peran BUMDes itu sendiri. Kalau misal itu ditata dengan baik, desa, ya dijadikan pemasukan desa ke BUMDes, nah, bisa untuk membangun infrastruktur. Ya. Nah, itu lebih bagus lagi. Ya, Mhm. didukung dengan kemampuan UMKM penduduk sekitar, ada istiadat, nah, saling bersinergi. Jadi tempat desa itu jadi tujuan wisata tidak hanya beda alam, tapi punya ciri khas daya tarik yang lain ya, daya tarik yang lain seperti makanan yang khas dan kuliner, terus ekonomi kreatif ya, punya tarian khusus disajikan, ada pagelaran khusus ya, seperti yang besar-besar yang sudah tertata ya, kayak di daerah Bali. Dia tidak hanya menjajakan keindahan, dia juga menjajakan keindahan, nah, ramah-ramah lingkungannya dengan corak budayanya ditampilkan, disajikan seperti itu. Mhm. Nah, itu nanti makanya keterlibatan sinergitas dari pentahelix bahkan hexahelix ya. Jadi itu harus bisa dimungkinkan untuk bisa bergerak, bisa lebih bangkit. Kemudian kalau misalnya saya perjelas lagi lebih jauhin nanti gitu Mhm. lagi. Betul, Iya Bapak. waktunya, iya Oh ya. waktunya nggak cukup gitu. Betul, betul. Dan yang pasti Iya memang harus dikenali potensi apa yang ada di desa tersebut begitu nggih. Kemudian betul. bisa bersinergi dengan BUMDes
dan kira-kira bisa nggak nih ini di apa namanya dipoles lah istilahnya begitu ya. Nah, em, untuk menjadi wisata desa, ini tentu juga tidak terlepas dari manajemen yang harus dipersiapkan, begitu nggih? Tidak hanya secara fisik saja kondisi lingkungannya, atau mungkin juga tadi terkait dengan budayanya, terkait dengan keberadaan kulinernya, begitu. Setidaknya secara manajerial, ini para pelaku di desa wisata, ini kan juga butuh pembekalan nih Pak. Ini sejauh mana nih BUMDes bisa berperan untuk bisa memberikan apa ya semacam mungkin pelatihan secara manajerial begitu? Di beberapa tingkat BUMDes yang sudah berjalan ya, di beberapa daerah, terutama di daerah-daerah yang sudah maju ya, tingkat desanya dan di wisatanya sudah bergerak. Nah, seperti kayak di desa Jawa Timur kayak Bujon gitu. Terus ada juga di desa wisata yang di Jogja, ya, desa Penting Sari. Ada Pongo, ya. Oh ya, di Jawa Tengah sendiri ada Pongo Klaten. Nah, gitu. Ponggo itu, Ponggo itu Iya, kan Pongo Klaten. sebelah-sebelahnya juga ada begitu ya? Nggak hanya di Iya, Ponggok saja. Oke. di Pongo itu menjadi destinasi wisata, ya, Mhm. destinasi wisata dengan umbul-umbulnya itu, umbul Mhm. mata airnya itu, ya. Ya, umbul mata airnya bisa untuk tempat wisata di apa namanya, Untuk tabing juga itu untuk, nggih. iya, situ. Nah, di samping itu juga ya, dengan landscape ya, ada irigasi sawah, ada sawah yang menghijau Mhm. ya. Nah, di situ jadi tempat tidak hanya untuk tujuan berenang aja misalnya, kan ada umbul itu ada sebelahnya untuk tempat ceblon atau untuk berenang Mhm. juga. Mhm. Nah, terus ada tempat snorkeling juga, latihan menyelam juga. Nah, di Ponggok sendiri itu ada beberapa umbul ya, ada beberapa umbul ya, ada 5 umbul kalau nggak salah ya. Namanya umbul Besuki, umbul Sigedang, umbul Kapilaler, dan umbul Cokro. Nah, ini umbul Cokro yang dimanfaatkan PT Tirta Investama untuk aqua ya. Nah, itu. Nah, ini ya karena pendapatan daerah dari adanya aqua di situ. Nah, sehingga yang sebetulnya bisa-bisa yang lain mendapatkan dana desa, tapi yang di Ponggok ini ya, dia sendiri tidak membutuhkan apa yang dinamakan dana desa, karena dari pendapatan pendapatan dari dana desa sendiri itu bisa untuk membiayai kegiatan di desa itu. Mhm. Nah, itu. Nah, menariknya dengan potensi alam yang dimilikinya ini ya, desa Ponggok itu menjadi salah satu desa terkaya di Indonesia. Woi, luar Iya, biasa. ini dengan potensi desanya yang luar biasa Mhm. gitu. Dengan penghasilan desa per tahunnya eh, mencapai kurang lebih 14 miliar. Wes. Bapak itu termasuk Ini jenis usaha apa namanya? Bisnis atau sosial atau bagaimana itu? Sosial dalam artian eh, apa ya? Jadi tidak murni bisnis begitu, karena pengelolanya kan juga itu desa nggih, melibatkan iya masyarakat betul, juga kan? betul. Melibatkan masyarakat desa, semuanya dilibatkan. Nah, dengan adanya BUMDes itu sendiri ya, yang akhirnya untuk mengurusi adanya umbul ini ya, dengan adanya umbul ini untuk memanfaatkan destinasi wisatanya. Jadi Mhm.
melibatkan gitu. Mhm. Ini setidaknya Iya, berarti boleh dikatakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh desa di mana pekerjanya ini juga masyarakat setempat, begitu ya? i- iya. Oke. Jadi dilibatkan juga akhirnya. Mhm. Dan penggajiannya pun juga profesional, begitu. Betul, secara profesional dan dengan anggaran tersebut, ya, ya Mhm. cukuplah, lebih dari cukup gitu. Iya, setidaknya Gitu. dengan seperti itu kan, apalagi untuk anak muda nggak akan lagi keluar daerah begitu ya. Mereka akan tetap stay di daerah masing-masing begitu, mengembangkan desanya. Iya, Baik. dengan kenyataan seperti ini ya, untuk desa Ponggok sendiri ya, mau nggak mau ya tidak keluar dari luar desanya ya, Mhm. karena di desanya sendiri sudah Sudah cukup makmur, punya potensi betul. wisata, punya potensi ekonomi yang luar biasa yang sudah dibuktikan dengan pendapatannya desa itu. Mhm. Baik, itu tadi Ya, Ponggok satu satu apa ya, satu contoh yang nyata begitu ya. Karena dengan potensi daerahnya yang mewadai, kemudian juga didukung dengan adanya BUMDes yang ikut serta dalam pengelolaan kegiatan wisatanya di Ponggok tadi. Nah, untuk yang lain nih Pak, sekaligus sebagai closing statement ini, bagaimana caranya untuk desa-desa yang lain ini terutama yang mempunyai kegiatan wisata juga sebagai desa wisata begitu agar bisa lebih mengembangkan diri bersama BUMDes. Ini sekaligus untuk closing statement Bapak, monggo. ya, tidak terlepas dari anugerah dan karunia yang dilimpahkan Tuhan Yang Maha Esa. Memang ada beberapa desa yang mempunyai empat destinasi wisata yang unik, ya, ya seperti yang tadi saya katakan, Ponggok memberi karunia alam yang memang dari sononya sudah ada gitu kan. Tidak menutup kemungkinan ya dari luar itu, ya, kalau kita mau bergerak dengan masyarakat desa, ya, apa potensi yang bisa dikembangkan dengan kelebihan desa itu bisa menjadi daya tarik wisata. Ya memang itu semua proses, memang semua proses. Tapi yakin dan bisa mampu untuk menggerakkan. Dimulai dari yang kecil dulu, ya, dari misalnya kuliner, ya, dari kuliner, kuliner. Nah, di tempat tertentu memang ada kuliner. Nah, biasanya kalau punya ciri khas seperti itu, ya harus kita kembangkan. Oh, berarti tempat ciri khas kuliner. Nah, itu yang menjadi daya tarik kuliner. Mhm. Tidak hanya sekedar alam, tapi penjajahan lewat kuliner dari desa tersebut. Dan itu memang ada. Nah, itu selain dari potensi itu di kuliner juga eh, kerajinan. Nah, misalnya Mhm. membuat bambu yang khusus atau yang khas, misalnya. Demikian juga ada kerajinan yang lain atau seni yang lain, seni tari, sanggar apa. Dan juga, nah, kalau nggak ini nih, ya saya bangga dengan daerah saya sendiri walaupun di apa namanya di luar banyak, ya, apa namanya, budaya. Nah, ketoprak, ya, ketoprak itu tidak semua desa punya uh, tempat pelatihan ketoprak dan khusus untuk ketoprak. Karena itu harus punya daya bakat sendiri masing-masing, ini untuk bisa bersandiwara di depan panggung seperti itu sih. Ini Mhm. contohnya. Baik.
Kalau di gitu. Pati sih memang ketoprak, wah Iya, sudah nggak ada iya banget. tandingannya gitu ya. Iya, Termasuk ada tayubnya juga. 114 tuh. J. Bapak, tidak terasa ini betul-betul harus segera diakhiri nih Pak. Padahal kalau kita ngomongin desa wisata ini sangat menginspirasi begitu ya. Apalagi dengan contoh-contoh yang tadi sudah disampaikan, tentu ini akan semakin membangkitkan semangat dari saudara-saudara kita, terutama yang bergelut juga dalam kegiatan desa wisata ini. Terima kasih Pak Yenu sudah bersama Perempat, sudah berbagi informasi juga, insya Allah bermanfaat dan nanti lain kesempatan kita ngobrol lebih banyak lagi nih Bapak. Selamat melanjutkan tugas kembali Pak Yenu, selamat pagi. Sama-sama Bu Siwi, selamat pagi. Terima kasih waktu yang diberikan. Ijih, sami-sami. Baik, sahabat budaya itu tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Dewan Penasehat Dewisnu Provinsi Jawa Tengah, peran penting BUMDes dalam menggerakkan wisata desa. Yuk kita kenali potensi desa kita masing-masing, kira-kira apa nih yang bisa dijual dalam tanda kutip begitu ya, sehingga bisa menghasilkan pendapatan di daerah setempat dan tentu saja akan mensejahterakan masyarakat di lingkungan. Dan tidak hanya itu, bahkan yang paling penting adalah bagaimana para pemuda ini bisa berkiprah di desa masing-masing begitu ya. Matur nuwun kebersamaan Anda dan Jateng Gayeng esok bisa kembali Anda ikuti dengan topik yang berbeda tentunya. Tetap bersama Perempat, saya akan kembali lagi dengan teman-teman Campur Sari dalam acara Sambal